Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita-berita yang memang lagi viral di dunia maya atau di medsos ya. Jadi teman-teman, beberapa bulan belakangan ini lagi santer banget, yaitu konflik perseteruan antara pesulap merah ya, atau Mas Haris Setianto gitu kan, dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir yang memiliki channel Siar Dalam Gerak ya teman-teman. Awalnya memang saya juga sepertinya salut lah sama pesulap merah ini kan, karena memang dalam rekam jejaknya sepertinya dia kan menyatakan bahwasanya dia akan melakukan edukasi, melakukan pembongkaran trik-trik daripada orang-orang yang mengaku orang sakti gitu kan, atau ahli supranatural gitu kan, yang mana dikatakan oleh pesulap merah ini melakukan pembohongan publik. Saya nggak ngerti, beberapa bulan belakangan ini pesulap merah intens sekali ya menyerang Bapak Hakim Bawazir, dan kemudian dia mengatakan bahwasanya konten-konten yang dibikin oleh Bapak Ustadz Hakim Bawazir ini settingan ya gitu kan, settingan, dan kemudian yang mengalami mediumisasi dalam program tayangannya Ustadz Hakim Bawazir ini adalah orang yang mengalami halusinasi gitu kan. Oke lah, kita sebagai kita sesama muslim umat beragama saling menghormati ya teman-teman. Kalau berbeda itu wajar ya, memang berbeda, bahkan agama saja banyak ini dalam satu lingkup agama gitu kan, satu agama kita kan, yang mana kemudian sepertinya kesininya saya lihat, saya gak merasa aneh dengan pesulap merah ini, karena memang kemudian ketika Bapak Ustadz Hakim Bawazir ini dengan sukarela terbuka juga menyatakan kesiapannya untuk menerima dengan tangan terbuka diskusi, obrolan, tabayun gitu kan, dengan pesulap merah, dan juga kalau memang dibutuhkan adalah pembuktian gitu kan. Tapi sampai kesininya sepertinya pesulap merah ini saya pikir agak aneh gitu kan. Bukannya kemudian menanggapi respon dari Bapak Hakim Bawazir, kesininya adalah membawa tokoh-tokoh lain seperti ahli ruqyah segala macam kan, ustadz gitu kan, membuat konten yang sepertinya juga mengarah menyerang Bapak Ustadz Hakim Bawazir ya. Terlepas saya setuju atau nggak setuju dengan tayangan-tayangan Bapak Hakim Bawazir gitu kan, Bapak Ustadz Hakim Bawazir saya menghormati dia, sesama muslim, sama seiman ya, setakwa insya Allah gitu kan. Ya namanya media sosial gitu kan, bebas-bebas saja, sah-sah aja. Tapi kalau ini kayaknya sudah offset ya, terus karena kemudian beberapa konten seminggu belakangan ini saya lihat kemudian dia mengatakan bahwasanya dulu dia bingung gitu kan, pesulap merah menyatakan banyak para ulama atau ustadz ahli keagama dai yang kemudian dikeraknya api neraka gitu kan, dan dia kemudian mengatakan, wah ini baru tahu kemudian orang-orang seperti Bapak Ustadz Hakim Bawazir ini dan si A, si B, si C gitu kan merembet kemana-mana, kalau nggak melakukan tobat nanti akan jadi masuk keraknya api neraka. Ini kan udah nggak nyambung lagi teman-teman, nggak ketemu nih ya. Saya ngerti ya, di Al-Quranul Karim juga ada ayat yang menyatakan hal tersebut, yaitu salah satu ayatnya bunyinya sebagai berikut, innal munafikina fidarkil asfali minan nar gitu kan. Sungguhnya orang munafik itu ada di keraknya api neraka nanti posisinya ya setelah yaumil akhir. Tapi apakah iya kemudian kita mensejajarkan, mengasosiasikan kepada Bapak Ustadz Hakim Bawazir dengan hal tersebut kan? Itu tuduhan yang sangat berat ya teman-teman, karena memang ketika eranya Nabi Muhammad SAW juga ketika ada di Yastrib, ada di Madinah juga, dia nggak pernah mau, walaupun dia tahu nih orang-orang yang di situ yang mengaku orang muslim tapi sebetulnya orang munafik, tapi ya ketika sahabat bertanya pun nggak mau, karena ini memang tuduhan yang sangat berat. Karena munafik itu artinya mungkin ini
Haris Setianto juga ngerti nggak ini munafik itu berat ya. Munafik itu adalah orang yang memang adanya dia masuk ke Islam, agamanya sudah Islam tapi hatinya membenci agama Islam. Apakah itu pada tokoh-tokoh tadi disamakan gitu kan? Karena memang iblis di atasnya ya posisinya. Bidarkil asali minanar, dan kalau itu tuduhan berat dan saya sama sekali tidak setuju. Masalah masuk neraka ataupun surga itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat begitu banyak dalam sejarah Islam di mana kemudian ada tokoh-tokoh yang awalnya bahkan membenci agama Islam seperti Umar bin Khattab, dia membenci agama Islam, membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, sampai kemudian memukul adiknya ya yang masuk Islam gitu sampai bercucuran darah. Itu akhirnya menjadi seorang yang memang betul-betul alim, takwa, dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai kemudian menjadi khalifah ya dalam sejarah Islam itu Umar bin Khattab. Kemudian ada Ikrimah bin Abu Jahal, ya, anaknya Abu Jahal yang sempat melarikan diri dulu kan ketika penaklukan Mekah, tapi kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi pejuang, jadi mujahid daripada kaum muslim ini, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi kita lihat betapa banyak kemudian juga orang-orang yang memang dulunya juga orang yang nggak di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir hayatnya jadi orang yang ini nggak saya nyamakan ya ini kan. Betapa banyak orang yang kemudian alim seperti Sa'labah, kemudian Sa'labah, Qorun yang dikatakan dulu kan, yang memang dulunya orang taat, Sa'labah, Qorun gitu kan. Sa'labah itu orang taat. Kemudian ada dulu kisah seorang ulama namanya Barsiso gitu kan, yang memang ibadahnya luar biasa tapi kemudian di fase akhir hayatnya juga dalam keadaan yang memang buruk ya teman-teman gitu kan, dalam keadaan lepas ya kayaknya memang ininya kan. Ini contoh-contoh dan itu nggak pas sekali kalau kemudian saya nggak setuju sekali kalau kemudian mensejahterakan Bapak Ustadz tersebut yang dengan nama-nama yang lain itu jelas-jelas disebutkan ya sama pesulap merah ya, si ini si itu kan. Ini nggak pantas sekali gitu kan, karena memang kesononya kan memang kalau kita di Islam sendiri ada sebuah hadis daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih saya ingat, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Al muslimu man salimal muslimuna fi lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu katanya adalah yang orang-orang muslim lain itu yang selamat dari lisan dan tangannya, artinya seorang muslim. Nah ini kan lisannya juga udah nggak jelas lagi, nuduh orang yang memang ini kan ya, kalau nggak cocok, nggak sama, berbeda itu wajar ya, jelas kalau memang niatnya edukasi, bertemu baik-baik gitu kan. Kalau saya lihat ini orang nggak berpendidikan kayak gitu tuh, brutal itu ya kata-katanya kan. Dan tambah lagi beberapa waktu yang lalu dia ini bikin konten lagi yang diserang bukan cuman orang-orang ataupun channel-channel yang memang channel itu milik tokoh-tokoh supranatural yang berkaitan sama dunia gaib ya gitu kan. Yang diserang ini netizennya, penontonnya katanya, fansnya ini penontonnya lah orang-orang yang kuotanya cekak dan kemudian dungu, bodoh, bahkan terakhir sampai EQ-nya jongkok. Ini wah udah nggak jelas banget ini kan. Ini lisannya ini udah zolim gitu kan, zolim kita kan. Dia sah-sah saja mau itu kuotanya cetek, orangnya juga pendidikan kurang ataupun mungkin itu duit-duit mereka sendiri kok, mau nonton-nonton channel-channel suka-suka sendiri, ngapain kan kemudian dia menyerang-nyerang kayak gitu. Setelah saya pelajari memang ini si pesulap merah ini tampaknya memang sedang berupaya kemudian untuk meningkatkan traffic di konten-kontennya ya teman-teman. Traffic ini dia ini kan subscribernya besar ya, hampir 3 jutaan, tapi akhir-akhir ini memang sepertinya di YouTube ini kan penonton menurun gitu kan. Jadi sampai nggak jaminan kemudian subscribernya besar kemudian penontonnya itu akan banyak. Dan itu biasanya Google AdSense, namanya AdSense program YouTube partnership ya, YPP YouTube partnership program itu bergantung kepada konten yang dikeluarkan, penonton daripada konten yang dikeluarkan kan. Kalau penonton Indonesia ini kan kecil dia kan, CPM-nya cuma $1 gitu kan. Nah ini tampaknya memang dia kerangka besarnya pengen menghidupkan lagi channelnya ya. Dan penontonnya sekarang cuma puluhan ribu ya, paling 50.000, 60.000. Adsense-nya kecil lah gitu kan, walaupun bikin tiap hari kan juga pastinya ada
timnya. Kalau saya lihat memang ke situ arahnya ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman berpendapat seperti apa. Kalau pesulap merah kemudian dia menyatakan berhak untuk melakukan edukasi dengan melontarkan kata-kata yang kasar, yang sarkasme, menghina gitu kan, tentunya kita pun berhak gitu kan, kita berhak untuk melakukan edukasi. Sepertinya dia kan kemarin kan memang nggak berani tuh berhadapan dengan Ustadz Hakim Bawazir, karena memang betulnya kayaknya dia takut kalau kemudian terjadi perdebatan dan dia nggak menguasai gitu kan, dan tampaknya nggak menguasai nih perdebatan yang, karena memang dia kan bawa banyak agama ini pesulap merah ini kan, dan kesininya dia bawa seperti ustadz-ustadz yang ahli ruqyah segala macam. Sepertinya memang dia ingin menggabungkan daripada subscriber dan penonton ustadz tersebut tentunya kan, ketika fans ataupun subscriber daripada ustadz tersebut nonton tokoh idola mereka kemudian sepertinya sejalan dengan pesulap merah gitu kan, kalau mereka kemudian bersimpati, tentunya akan ada banyak juga yang kemudian melakukan subscribe, melakukan berjoin, gabung dengan channelnya pesulap merah kan. Di sisi yang lain tampaknya dia juga ketika melakukan serangan-serangan seperti ini, dia berusaha memainkan emosi daripada penonton yang begitu banyak, daripada channel-channel yang berkaitan dengan mistis ya, itu kan banyak banget ya channel-channel besar, dan yang disasar yang sekarang Ustadz Hakim Bawazir. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat siar dalam gelapnya Ustadz Hakim Bawazir, terlepas saya setuju nggak setuju gitu kan, saya nggak bahas di situnya gitu kan, materinya itu memang beda lagi ya gitu kan. Ini lagi penontonnya lagi banyak ya, walaupun mungkin subscribernya nggak banyak, 450.000 dibandingkan pesulap merah, tapi penontonnya lagi berkembang gitu kan. Nah di sini memang diserang kan, ketika diserang dengan harapannya nanti akan fannya ini akan menyerang balik gitu kan. Ketika menyerang balik adalah mereka biasanya kan ngurumunin, datengin kontennya pesulap merah gitu kan, menonton dan kemudian komen. Komennya ini pastinya sangat buruk, tapi masalahnya ketika komen semakin banyak, even komen teman-teman itu juga buruk gitu kan, itu dianggap oleh algoritma YouTube, semakin banyak yang nonton, semakin banyak komennya, tentunya dianggapnya video tersebut menarik. Terus apa efeknya ke algoritma YouTube? Algoritma YouTube menganggap video tersebut video yang diminati orang banyak, dan kemudian ratingnya akan naik, begitupun juga channelnya ratingnya akan naik. Akibatnya video itu semakin meningkat, akan direkomendasikan YouTube, dicarikan penonton-penonton baik baru yang memang punya track record senang sama konten tersebut. Dan ketika dalam kontennya itu juga berapi-api, nyerang, menjelek-jelekkan, biasanya orang kan tegang kan, nonton terus, itu retensinya juga naik. Retensi ini gini teman-teman, kalau pesulap merah bikin video 5 menit karena memang teman-teman kesal, karena teman-teman mungkin penonton setianya Ustadz Hakim Bawazir gitu kan, fans setianya Ustadz Hakim Bawazir, karena kesal, terpancing emosinya, dan dia tiap menit-menit durasi dalam kontennya itu selalu menyerang dengan kata-kata yang kasar. Orang yang kayak gitu kan biasanya nonton terus, nontonnya nggak di skip, full, retensinya akan naik. Ketika retensinya naik, nontonnya full, videonya 5 menit ditonton 5 menit, wah ngeri itu, retensinya 100. Dan akibatnya ketika retensinya naik, itu namanya retensi. Apa akibatnya? Video tersebut dianggap video yang memang kemudian video yang menarik untuk orang-orang. Akibatnya algoritma YouTube akan meningkatkan rating daripada kontennya pesulap merah tersebut dan juga channelnya, dan akan direkomendasikan lagi gitu kan. Jadi penemuan video itu kan berdasarkan keyword dari halaman YouTube, beranda YouTube, kemudian dari banyak macam ya, dari traffic yang lain, dan salah satunya rekomendasi. Yang menambah channel besar itu adalah rekomendasi. YouTube berusaha mengembangkan channel tersebut dengan ketika orang mencari gitu kan, dengan kata kunci tersebut, baik di pencarian di Google ataupun YouTube, videonya yang nyodorin, yang milihin kan YouTube ya. Kayak teman-teman mau nyari ternak, kambing gitu kan, nanti banyak video yang ratingnya bagus, retensinya bagus, yang komennya bagus gitu kan, pastinya akan di urutan atas di penawarannya oleh YouTube. Nah ini kan akhirnya kan konyol gitu kan. Nah ini saya ngerti sekarang kan, kemarin saya nggak ngerti, saya betul-betul kecewa gitu kan, karena memang kemarin saya menunggu gitu kan, dan pastinya juga akan kesulitan, karena kalau kemudian pesulap merah menantang kemudian seseorang yang melakukan mediumisasi
memaksakan kemudian dia untuk sebagai pembuktian memasukkan makhluk gaib ke dalam tubuh pesulap merah, saya yakin akan susah ya, karena saya memang sampai mendetail mengerti itu kan. Di bidang itu saya mengerti ya, karena saya memang juga praktisi. Saya ngerti karena memang saya biasa menggunakan arus listrik masuk ke tubuh saya, bisa merasakan karena memang orang-orang yang normal susah pastinya akan dimasukkan makhluk gaib itu yang terkondisikan, dan orang-orang yang memang sudah ion negatifnya lemah ataupun memang ada celah ya, portal gaibnya terbuka. Nah itu pastinya kalau ketemu, pasti kemarin juga pastinya praktisinya juga harusnya berpikir 1000 kali gitu, karena pastinya kalau pembuktiannya itu pastinya susah gitu kan. Pastinya susah gitu kalau memang pembuktiannya itu kan. Tapi memang kesininya memang saya bikin konten ini bukan kaitannya saya kemudian suka nggak suka dengan kontennya Ustadz Hakim Bawazir, bukan. Itu sah-sah saja, itu urusan di media sosial gitu kan. Kalau mungkin berbeda, mungkin kita bikin konten, masukan, argumen yang sopan, yang beradab gitu kan. Masalah nggak diterima ya nggak apa-apa, hak mereka gitu. Bahkan dalam beragama pun dikatakan la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Apalagi satu agama kemudian memang ada cuman perbedaan di situ, dan memang wajar itulah perbedaan. Itu kewajiban kita saling berwasiat saja. Kalau kemudian kita tegur, kita memberi masukan nggak mau ya sudah gitu kan. Bukan urusan kita lagi gitu kan. Kalau yang di sini saya memang dalam konteks ini lihat perilaku pesulap merah yang memang ngumbar sana sini gitu kan, dengan kata-kata yang sarkasme, kasar gitu kan. Dan hak kita, saya merasa saya punya hak untuk melakukan edukasi terhadap para sedulur-sedulur saya, penonton-penonton sini agar nggak terpengaruh gitu kan. Kalau kemudian ya kalau nggak usah ditonton, kalau mau nonton ya sebentar aja. Kalau videonya 10 menit, nontonnya saat 5 detik. Dia nanti itu rusak videonya karena retensinya nurun gitu kan. Apalagi kalau kemudian diklik jempolnya ke bawah dan nggak perlu dikomen, komen jelek pun algoritma YouTube nggak kenal. Tapi kalau ada jempol ke bawah pencetin banyak, dia nurunkan ratingnya nanti. Apalagi kalau videonya buatnya si pesulap merah itu bikin video 10 menit, nontonnya cuman 5 detik gitu kan, udah dia. Teman-teman yang lain rame-rame seperti itu, rating videonya akan nurun ya, retensinya nurun, ratingnya nurun kan, nggak akan mendapatkan rekomendasi. Ini kita biar tahu nih, kita bongkar-bongkar, kita wajar lah gitu kan ya. Kalau mau diklarifikasi silahkan diklarifikasi. Yang penting ini kan memang saya juga, kalau pesulap merah mengatakan juga dia berhak melakukan edukasi, kita juga berhak melakukan edukasi gitu kan. Jadi kita masih di jalan-jalan yang lurus, dan kalau mungkin dianggap salah silahkan diklarifikasi. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita gitu kan. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.